Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 572 banding 572. Lebih dari setengah pejabat di Sky Palace mengkritik Feng Feiyun. Ini adalah kontes politik, tajam dan tidak termaafkan. Hanya para pemenang yang dapat menikmati gaya hidup mewah mereka sebagai penguasa dinasti. Di sisi lain, Ji Lingxuan duduk di sana dengan tenang, pucat dari atas ke bawah. Dia tampak seperti mawar layu dengan rambut abu-abu dan mata mati, tidak tergerak oleh adegan gaduh. Putri Luofu berbicara, Putri Yue tidak ada lagi, ini adalah kenyataan dari situasi ini. Dia bertunangan dengan Raja Surgawi sehingga dia harus berduka untuknya, bukan hanya 3 tahun, bahkan 30 dapat dibenarkan. Namun, jangan lupa bahwa untuk menjadi Raja Surgawi dengan nama belakang yang berbeda, ia harus menikahi seorang putri. Jika ada yang berani menggunakan kematiannya untuk merebut posisinya, itu adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Petik 2. Semua orang menjadi diam, termasuk Feiyun. Dia melanjutkan, Yang Mulia harus menikahi seorang putri, dan untuk siapa, itu masalah pribadi klan kerajaan, orang luar tidak memiliki wewenang untuk terlibat. Jika dia ingin menikahi saya, selama dia memenangkan kompetisi, maka saya akan menikah dengannya. Pada saat yang sama, kita akan membangun sebuah peringatan untuk Putri Yue sambil menjalani semua upacara berkabung yang diperlukan. Tidak apa-apa untuk menonton makam itu selama 30 tahun juga. Petik 2. Tidak ada yang bisa membantah, bahkan Beiming Mosou. Pertemuan berakhir sebelum senja. Pada saat yang sama, 7 teratas telah ditentukan. Li Xiaonan tersingkir oleh Long Qingyang, kejutan bagi semua orang. Namun, penonton yang sebenarnya tahu bahwa dia tidak punya niat untuk menang, bukan bahwa Qingyang lebih kuat. Yang dia cintai adalah Dongfang Jingyue sehingga dia tidak bisa memenangkan kompetisi ini. Ketujuh orang itu adalah Feng Feiyun, Dongfang Jingsui, Beiming Potian, Pangeran Hongye, Gu Chuo, Mu Xingzi, dan Long Qingyang. Karena hari sudah gelap, putaran berikutnya akan dimulai besok. Semua orang mulai meninggalkan kota kekaisaran. Awan merah di atas sana perlahan-lahan kehilangan warna sebelum malam turun sepenuhnya. Suhu sangat bervariasi antara siang dan malam di ibu kota selama musim dingin. Badai salju segera datang, hanya perlu 1 malam untuk menenggelamkan seluruh area. Feiyun keluar dari istana dan para pelayan dan Kasim dengan cepat datang untuk menyambutnya. Klik, klik. Sekelompok tren putih sedang menarik kereta dan berhenti tepat di depannya. Tidak ada pengemudi sehingga terlihat sangat sepi. Orang di dalam juga tidak berbicara. Feiyun berhenti dan bertanya, apakah kamu, permaisuri? Batuk akhirnya terdengar, batuk, Raja Surgawi, tolong naik. Petik 2. Suara Ji Lingxuan membawa kesedihan dan keputusasaan menular, tanda kematian yang akan datang. Feiyun menghembuskan asap dingin, putih dan berkata, kemana? Untuk melihat seorang teman lama. Dia batuk setelah berbicara. Setelah mendengar suaranya, dia tidak lagi takut padanya seperti di masa lalu. Dia tampak seperti gadis biasa sekarang jadi dia naik kereta, mengangkat tirai, dan masuk. Kereta terus bergerak keluar dari ibu kota. Dia duduk di sudut, kuyu dengan rambut abu-abu, tetapi masih secantik dulu. Dia mengenakan gaun tanpa hiasan, menyerupai gadis sederhana yang tidak ternoda oleh dunia. Feiyun tertangkap basah oleh pemandangan ini dan perlu tenang sebelum menemukan tempat yang dilengkapi bulu untuk duduk. Dia merasa seolah-olah dia bukan lagi seorang permaisuri melainkan, seorang gadis muda dari klan Ji 180 tahun yang lalu, lembut, cantik, berpengetahuan luas, dan bijaksana. Mereka berdua tampaknya melewati waktu untuk rapat ketika dia baru berusia 16 tahun, baru debut dari klannya sebelum menikah dengan Kaisar Jin dan menjadi permaisuri yang cerdik. Feiyun merenung sejenak sebelum memutuskan untuk mengungkapkan bahwa Jing Changyue masih hidup masalahnya. Tetapi dia berbicara pada saat yang sama dan memotongnya, Zuo Qianshu telah menyebutkan kamu sebelumnya. Petik 2. Dia terkejut, Tuan Zuo. Di mana dia sekarang? Petik 2. Qianshu adalah master formasi berbakat yang mencintai Ji Lingxuan dan mendengarkan semua yang dia katakan. Dia bahkan menyusup ke istana kekaisaran untuk mencuri batu naga, item yang berisi pemeliharaan dinasti. Sayangnya, dia dengan kejam memotong lengan kanannya dan membawanya ke kaisar. Dia mengembalikan batu itu dan menjadi permaisuri sementara dia dipenjara di ibu kota. Kemudian,
leluhur Fei Yun datang dan menyelamatkannya. Keduanya berlari ke perbatasan selatan dan tinggal di Fire Beacon selama hampir 2 abad, tidak berani kembali. Fei Yun ingat cerita ini karena hal serupa terjadi padanya, digunakan oleh orang yang dicintai. Kamu akan segera menemuinya. Dia duduk di sana seperti keindahan dalam lukisan. Beberapa tahun yang lalu, Qianshu datang untuk memiliki penutupan dengan Jiling Xuan. Namun, setelah datang ke ibu kota, Fei Yun berusaha mencarinya tanpa hasil. Keduanya tidak berbicara sama sekali. Dia mencoba beberapa kali tetapi berhenti setelah melihat ekspresinya yang tidak ramah. Tujuan mereka adalah Southern Sky Temple, tempat yang penuh dengan kuil dan gunung. Meskipun terlambat, orang masih bisa mendengar nyanyian Buddhis. Ling Xuan turun dari kereta dan berjalan di bawah sinar bulan di atas energi seperti kabut, menuju ke sungai. Sebuah paviliun kayu dibangun di dekatnya dengan satu kuburan di sebelahnya. Fei Yun melihat nama itu, Zuo Qianshu, diukir di tablet yang sunyi. Di dekatnya ada lapisan tebal daun dari musim gugur. Mereka berdesir ke angin malam. Dia menggunakan tatapan Phoenix-nya untuk melihat menembus tanah. Seorang lelaki tua dimakamkan di sana, dulunya tampan selama masa jayanya tetapi telah meninggal selama beberapa tahun sekarang. Karena tubuh seorang kultivator tangguh, tidak ada tanda pembusukan. Bagaimana dia mati? Fei Yun mengepalkan tangannya, matanya menjadi dingin. Ling Xuan mengeluarkan sapu kayu dari paviliun dan mulai menyapu dengan cara yang elegan, rambut abu-abunya menari mengikuti angin. Dia dengan tenang menjawab, saya tidak punya siapapun yang paling saya cintai, dan tidak ada yang paling saya benci, tetapi saya punya seseorang yang paling saya benci, dan saya akan menebusnya. Petik 2. Sapu menyapu menyebarkan daun. Hanya merasa menyesal. Fei Yun merasa bahwa dia harus disalahkan atas segalanya. Saya akan datang untuk membersihkan makamnya setiap tahun, lalu mengucapkan mantra untuknya di paviliun itu sehingga ia dapat melanjutkan. Ketika kami bertemu untuk pertama kalinya, saya berada di tengah-tengah melewati dia selama 3 hari. Petik 2. Dia sudah mati, kamu pikir kamu bisa menebusnya dengan menyapu makamnya. Itu sangat lucu. Fei Yun mulai berpikir, apakah Su Yue datang untuk menyapu makamnya setiap tahun setelah membunuhnya juga? Ling Xuan tidak menjawab dan terus menyapu sampai seluruh tempat dibersihkan. Dia kemudian merawat gulma dengan sangat teliti, tidak peduli mengotori tangannya dengan kotoran. Matanya jernih dan murni seperti bayi yang baru lahir. Dia melihat kuburan dan berkata, memang, hukuman untuk pembunuhan haruslah hukuman mati. Petik 2. Udara menjadi lebih dingin dengan kepingan salju turun seperti bulu angsa. Beberapa jatuh di kepalanya, pundaknya, dan kuburan. Itu adalah badai besar sehingga tidak butuh waktu lama sebelum seluruh tempat berubah perak dan dingin oleh angin. Dia menggosok kedua tangannya, wajah memerah karena kedinginan. Feng Fei Yun, bisakah kau memelukku? Saya merasa dingin dan lelah, dan rasa sakit. Fei Yun tidak berniat memeluknya. Dia berdiri di sana sebagai lapisan salju yang dibangun di atas bingkainya. Setelah beberapa saat, dia berjalan mendekat dan menyapu salju darinya dan tiba-tiba menemukan bahwa dia terbungkus es dari kubur ke bawah. Bibirnya bergetar tanpa warna merah muda. Dia memeluknya dan melepaskan seuntai energi untuk menghentikan kekuatan pembekuan. Sayangnya, dia hanya bisa memperlambat proses dan tidak bisa menyelamatkannya. Kamu makan miriat Ice Soul sebelum datang ke sini. Energi dingin ini bisa membunuh semua kehidupan, mengubah daging dan darah menjadi es. Belum lagi budidaya Fei Yun saat ini, bahkan Kaisar Jin tidak bisa menyelamatkannya sekarang. Wanita yang tampaknya murni itu meletakkan kepalanya di dadanya, suaranya bergetar, aku tidak ingin hidup setelah kematian Yuer. Petik 2. Dia masih hidup. Tangannya berubah terang, satu menyentuh hatinya sementara yang lain pipinya untuk menghilangkan beberapa bubuk es. Itu, tidak lagi penting, itu akan menyenangkan jika aku bisa kembali ke masa lalu. Dia memiliki senyum damai, yang paling tulus dan paling indah dari mereka semua. Dia melanjutkan, ambillah, jaga dia untukku, maukah kau? Fei Yun mengangguk. Alisnya bergetar dan 2 tetes air mata keluar, mereka dengan cepat membeku menjadi mutiara yang bersinar. Dia adalah patung sekarang dengan lapisan es yang tumbuh, terpisah dari Fei Yun. Orang masih bisa melihat wajahnya yang menakjubkan melalui es, tetapi lapisan ini adalah jarak yang tidak bisa dilewati antara hidup dan mati. Angin menderu dan dedaunan berserakan. Udara dingin ini melanda Fei Yun,
hampir mengubahnya menjadi manusia salju juga. Ji Lingxuan telah menebus dosa-dosanya dengan nyawanya sebelum makam ini. Amitabha, seorang beku muda mengendarai salju dan tiba dengan aura lembut. Matanya dipenuhi dengan kesedihan dan belas kasihan, dia bekerja keras untuk Ji Clan seumur hidupnya, mengorbankan reputasinya dan hati yang paling murni, sebelum mengakhiri hidupnya. Petik 2. Maksud kamu apa? Ji adalah klan pencari harta karun, yang dibenci baik oleh Yin maupun Yang. Dia mengorbankan dirinya untuk menjadi pendamping untuk mendapatkan perlindungannya, memungkinkan klannya untuk bertahan hidup sampai sekarang. Adapun Qianshu, itu tidak ada hubungannya dengan dia sejak klannya melakukannya, tapi dia selalu menyalahkan dirinya sendiri untuk ini. Kata Buddha Maitreya dengan kecewa. Fei Yun menutup matanya, tidak heran mengapa dia ingin pelukan pada akhirnya dan berbicara tentang menjadi lelah. Dia memiliki kehidupan yang cukup sulit. Sang Buddha melanjutkan, dengan turun tahta, tidak ada yang akan melindungi Ji sehingga dia membutuhkan Putri Yue untuk menjadi permaisuri berikutnya untuk tujuan ini. Semua yang dia lakukan adalah tanpa pamrih dan dia harus dimaafkan atas kejahatannya. Sayang sekali tidak ada yang tahu. Petik 2. Apakah itu layak? Fei Yun memeluk patung itu, tidak lagi marah. Mengorbankan seorang wanita untuk kelangsungan hidup klan. Layak? Sang Buddha ragu-ragu sebelum berbicara, dia jelas tidak percaya pada kata-katanya sendiri. Setelah memakan jiwa esensi, ia menjadi lebih muda dan murni seperti masa lalu sebelum ia terpilih sebagai domba kurban oleh klannya. Mungkin dia menginginkan momen singkat ketika dia bisa mempertimbangkan untuk bertanggung jawab atas hidupnya sendiri sebelum mati. Karena itulah dia duduk di gerbong yang sama dengan Fei Yun sebentar. Sayangnya, dia hanya membencinya pada saat itu. Jika dia tahu alasannya, dia akan jauh lebih baik padanya di kereta. Sangat memalukan bahwa tidak ada yang harus dilakukan kembali dalam hidup. Bab 573-573. Di tempat yang makmur seperti ibu kota, gunung kosong adalah pemandangan langka, gunung di belakang kuil langit selatan. Di dalam lembah itu mengeringkan pohon, kehilangan daun hijau dan ditutupi dengan lapisan tebal salju keperakan. Serpihan besar masih berhamburan, angin melolong seperti binatang buas dari pintu masuk dan menelan seluruh area, mendorong pohon-pohon mati. Sebuah paviliun kayu, satu kuburan, satu tablet peringatan. Fei Yun secara pribadi menggali kuburan sebelum melirik kecantikan yang terperangkap dalam es. Dia sepertinya tertidur, meskipun tidak pernah bangun lagi. Dia menutup matanya sebelum dengan lembut meletakkan patung itu ke kuburan dan mengisinya lagi. Hidup itu tidak dapat diprediksi, penuh dengan kesedihan. Bakat luar biasa dari Ji, hampir tak tertandingi di zamannya sendiri dengan terlalu banyak pelamar untuk dihitung, masih akan berubah menjadi debu setelah 1000 tahun. Siapa yang akan mengingatnya di masa depan? Permaisuri bergengsi dan kuat berjemur dalam kemewahan, dianggap sebagai dewa tetapi semua sudah pergi sekarang. Dia bernasib buruk, hidup untuk orang lain. Mungkin banyak air mata yang diam-diam ditumpahkan di bawah bulan ketika dia menyesali kurangnya kebebasannya. Setiap orang harus mati. Mereka yang memulai jalan kultivasi untuk keabadian harus lebih siap untuk mati. Fei Yun berjongkok untuk mengukir kata di tablet, Xuan. Dia berkata bahwa dia ingin menebusnya untuk Zhuo Qianshu. Mungkin mengubur mereka di kuburan yang sama akan menjadi cara terbaik untuk melakukannya meskipun dia tidak secara eksplisit menyatakannya. Dia duduk di sana, tidak bergerak, tampak merenung. Salju mengubahnya menjadi manusia salju lagi. Menjelang larut malam, dia akhirnya berdiri ketika salju turun. Dia melirik kuburan kesepian untuk terakhir kalinya sebelum pergi, tidak pernah kembali. Setiap cerita memiliki akhir. Ini adalah akhir bagi Ji Lingxuan tetapi dia masih harus menempuh jalan panjang. Kuburan ada di hati setiap orang, mengubur teman dan keluarga yang hilang. Asteris. Fei Yun meninggalkan langit selatan dan tanpa disadari mengunjungi pembuluh darah naga. Energi roh emas di tempat ini hampir memasuki keadaan cair dari kepadatan dengan aura sedingin es. Itu tampak seperti seekor naga yang berenang di bawah tanah. Wanita jahat itu masih bermeditasi di atas sebuah batu besar. Setengah bagian atasnya diselimuti awan abadi, bagian bawah, kabut jahat. Dahinya memiliki partikel mengkilap seperti sekelompok bintang. Long Changyue berjalan mendekat, mengenakan jubah hitam, dan dengan dingin berkata, "Mengapa kamu di sini?" Dia menatapnya dan melihat kemiripan antara ibu dan putrinya, hampir mirip salinannya.
Dia tersenyum, hanya melihatnya. Petik 2. Sudah selesai. Dia menatap dingin. Dia mengangguk, ya. Petik 2. Dia segera pergi setelah mengatakan ini sementara matanya menjadi serius, tangannya menyentuh dagunya yang putih salju dalam perenungan. Dia menatap sosok yang pergi, berpikir bahwa pria itu cukup aneh hari ini. Dia awalnya ingin memberitahunya tentang kematian Ling Xuan, tetapi setelah melihatnya, dia merasa seolah-olah Ling Xuan masih hidup karena mereka sangat mirip. Karena itu, ia memutuskan untuk pergi. Begitu terbiasa dengan hidup dan mati, jadi bagaimana saya bisa merasakan kesedihan ini? Apakah karena tubuh manusia? Saya juga mewarisi kelemahan sifat manusia. Dia berdiri di jalan dan menatap langit sebelum tersenyum, biarkan saja. Petik 2. Malam itu singkat. Fajar datang dengan matahari mengusir rasa dingin. Hari baru dan tantangan baru. Fei Yun, kemana kamu lari tadi malam? Seseorang hampir menjadi gila mencarimu. Ning Xuai berhenti mengenakan topinya yang besar. Karena Fei Yun terungkap, dia juga tidak perlu menyembunyikan identitasnya. Siapa yang begitu terburu-buru menemui saya? Kecantikan yang luar biasa. Petik 2. Tidak terlalu banyak wanita yang berani datang mencariku. Dia harus sangat berani. Fei Yun tertawa. Aku tidak tahu seberapa berani dia, tapi kamu pasti akan sakit kepala. Kata Ning Xuai. Jangan bilang, ini Long Qingyang. Dengar, aku dipaksa di sini. Ning Xuai memberinya senyum minta maaf sebelum pergi dengan tergesa-gesa. Kecantikan, berpakaian ungu dengan rambut panjang yang melayang dan gigi yang sempurna tersenyum dan berkata, Yang mulia, apa kabar? Petik 2. Saya akan ke kompetisi, Yang Noble Long, sampai jumpa. Petik 2. Fei Yun benar-benar merasakan sakit kepala datang dan ingin pergi. Namun, aroma manis berhembus. Sosok indah pria itu ada di depannya. Long Qingyang mengenakan ekspresi pahit namun genit, Yang mulia, apakah saya menakutkan? Otot wajah Fei Yun membeku, tentu saja tidak. Petik 2. Mata Long Yang menyerupai mata air yang dalam dan gelap, dadanya menjulang ke depan, jelas berlapis dengan beberapa lapis kain. Samar-samar orang bisa melihat pakaian dalam biru pucat dan kulitnya yang terbuka dan sempurna di bawah lehernya. Pria normal tidak akan bisa menolaknya sama sekali. Dia berkata, saya juga berpartisipasi, apakah Anda keberatan jika saya pergi dengan Anda? Aku tidak keberatan. Fei Yun tersenyum dan mengatakan kepada orang-orang untuk memanggil kereta besar menuju kota kekaisaran. Itu cukup besar untuk menampung 10 orang di dalam tanpa ramai. Fei Yun tidak terlalu menyukai Qingyang, tetapi dia tidak takut pada rayuan pria itu dan duduk di sebelahnya. Dia memegang batu roh dan mulai menyerap energi sambil menutup matanya. Pertempuran hari ini adalah masalah besar sehingga dia harus berada pada kondisi puncaknya. Di dalamnya ada meja perunggu dengan ukiran phoenix dan naga di permukaan. Pembakar dupa berada di atasnya dengan batu-batu wangi berputar. Aroma itu samar, hampir tidak bisa dibedakan. Qingyang duduk di sebelahnya dengan rambut hitamnya yang halus dan jari-jarinya yang ramping. Dia memegang teko tanah liat dan meletakkan batu api di bagian bawah. Api lembut dengan cepat merebus panci. Tindakannya elegan dan anggun, sepenuhnya berfokus pada tugas yang ada. Dia menunjukkan keahlian yang terpuji, keterampilan upacara minum tehnya seindah dirinya. Semua orang mengatakan bahwa kamu adalah jenius nomor 1 dari Jin, muda namun berbakat dan licik tanpa saingan. Qingyang menyeka cangkir dengan kain ungu. Fei Yun sedikit membuka matanya dan menjawab, pesona Yang Noble Long tak tertandingi. Saya mendengar Anda hanya sampai di sini selama beberapa hari dan lebih dari 7 tembakan besar dan 2 raja muda telah berlutut di hadapan Anda. Petik 2. Dia memilih eufemisme alih-alih mengatakan bahwa Qingyang tidur dengan mereka. Qingyang memberinya tatapan kekasih yang sedih dan berkata, itu hanya rumor yang disebarkan oleh orang jahat. Petik 2. Suara yang menyenangkan dan lembut. Orang-orang pasti bisa mengira dia seorang wanita. Faktanya, di luar jenis kelaminnya, setiap aspek lain dari dirinya lebih unggul daripada wanita yang sebenarnya. Mungkin dia menganggap dirinya sendiri juga. Feng Fei Yun berkata, mengapa kamu mencari saya? Minum dulu. Dia duduk di karpet bulu rubah putih dengan roknya menjadi tidak teratur, memperlihatkan kakinya yang adil, panjang dan kurus. Dia membawa piala di hadapan Fei Yun, matanya bulat dan jelas menatap lurus ke arah pria itu. Kepalanya hampir bersandar pada lutut Fei Yun. Fei Yun tetap tenang dan alami,
menerima cangkir dan menyesap untuk menikmati rasanya. Teh wangi yang paling umum belum selesai tanpa kepahitan, bahkan rasa manis untuk itu. Tingkat penguasaan teh apa yang diperlukan untuk membuat ini? Petik 2. Qing Yang dengan malu-malu tersenyum dan mengambil kembali cangkir itu sebelum memberikannya yang lain dengan antisipasi. Cobalah yang ini. Petik 2. Fei Yun menerima dan meminumnya dalam satu tegukan. Qing Yang cemberut sebagai tanggapan, kamu masih waspada terhadap saya. Petik 2. Yang Noble Long, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Fei Yun tidak menemukan seorang pria bertingkah centil menarik. Jangan panggil aku Yang Noble Long, panggil aku Miss Long. Dia memiliki tampilan yang menyedihkan. Petik 2. Petik 2. Baik, baik, aku tahu kamu tidak suka padaku. Qing Yang bangkit dan duduk tepat di depan Fei Yun lalu dengan apik tersenyum, saya ingin melakukan bisnis dengan Anda, Yang Mulia. Petik 2. Dia akhirnya sampai pada intinya. Bisnis apa? Tanya Fei Yun. Mengambil alih, tentu saja. Qing Yang berkata, Anda tentu tahu bahwa Kaisar tidak lagi di ibu kota. Namun, dia meninggalkan surat yang menunjukkan ahli warisnya. Petik 2. Fei Yun sama sekali tidak terkejut, bagaimana Anda tahu tentang rahasia besar ini? Aku secara alami punya metode. Qing Yang beringsut lebih dekat dan berbisik di sebelah telinga Fei Yun, apakah Anda ingin tahu siapa yang memiliki surat ini sekarang? Petik 2. Bab 574-574. Long Qing Yang sangat percaya diri, menatap Fei Yun dengan matanya yang berbentuk sempurna. Sepertinya dia mengatakan yang sebenarnya, Kaisar telah meninggalkan surat sebelum meninggalkan ibu kota. Fei Yun tersenyum dan mengangkat teko untuk menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri, Divine Consort Beiming memilikinya. Petik 2. Jangan seperti itu, jika kamu ingin tahu siapa yang memilikinya, kamu harus membayar mahal. Qing Yang memiringkan kepalanya sambil perlahan menggosok dagu Fei Yun. Api semerah darah muncul di Fei Yun dengan suhu ekstrim. Qing Yang terluka dan cepat-cepat mundur sebelum menggigit bibirnya, kamu tidak tahu bagaimana memperlakukan seorang wanita sama sekali. Petik 2. Lelaki itu duduk tegak dan berkata, baik, aku akan berhenti bermain-main. Saya ingin 300.000 batu roh. Petik 2. Haha, 300.000. Anda mungkin juga menjadi perampok. Jawab Fei Yun. Qing Yang mencibir, tolong, berapa lama yang dibutuhkan untuk merampok banyak batu? Terus terang, saya menjual seluruh dinasti kepada Anda, untung besar. Petik 2. 300.000 batu adalah jumlah yang sangat tinggi, sebanding dengan seluruh operasi penambangan dengan kekuatan besar. Namun, semua orang tahu bahwa Fei Yun telah merampok ruang perjudian bawah tanah dan setidaknya memiliki sebanyak itu. Tidak mungkin Qing Yang akan meringankannya. Fei Yun berkata, kamu harus tahu bahwa tidak sulit bagiku untuk membunuhmu di ibu kota. Petik 2. Qing Yang tersenyum cerah, Yang Mulia, Anda memang tidak tersentuh di ibu kota dan dapat dengan mudah menjatuhkan saya, kekuatan yang cukup menakutkan, tetapi jika Anda melakukannya, Anda tidak akan tahu siapa yang memiliki surat itu. Ketika terungkap, Kaisar baru, yah, hari-harimu di Jin tidak akan semudah itu. Petik 2. Musuh paling menakutkan adalah mereka yang tidak takut mati. Fei Yun tersenyum, baiklah, aku akan memberimu 300.000 batu. Berikan saya informasinya. Petik 2. Saya punya kata-kata Anda. Qing Yang sangat gembira. Jumlah ini cukup baginya untuk memulai sekte. Kata-kataku final. Fei Yun menyesap lagi. Permaisuri Surgawi Luo. Long Qing Yang mengirim pesan telepati, dia satu-satunya yang tidak berpartisipasi dalam perjuangan politik ini selain menjadi sangat kuat. Saat kompetisi ini berakhir, dia akan membaca konten untuk orang banyak dan mengumumkan penerus berikutnya. Selain itu, Kaisar telah memberinya jubah naga regal juga sehingga dia bisa meneruskannya. Petik 2. Jubah naga regal. Mata Fei Yun menyipit. Ini adalah simbol otoritas, salah satu dari 5 pakaian legendaris. Isinya kekuatan yang luar biasa. Apa isi surat itu? Tanya Fei Yun. Aku tidak tahu. Qing Yang mengangkat bahu. Bagaimana kamu mengetahuinya? Qing Yang mulai memerah, sisi keibuan permaisuri adalah Luo dari Central Royal. Master klan di sana telah berbicara panjang dengan saya suatu malam. Permaisuri Luo mungkin tidak memberitahu orang lain, tetapi dia pasti akan membiarkan tuan klannya tahu sehingga dia bisa memilih sisi.
Setiap permaisuri memiliki pendukung mereka sendiri atau mereka tidak akan bertahan di istana kekaisaran. Dia pasti tahu siapa penerus berikutnya. Fei Yun berpikir bahwa ia harus meluangkan waktu untuk bertemu dengannya pada akhirnya, Yang Noble Long, Anda punya banyak teman. Petik 2. Qing Yang mengulurkan tangan seputih salju ke depan dan tersenyum, Yang mulia, bukankah waktunya untuk membayar? Fei Yun terkekeh tanpa niat menyerahkan batu-batu itu. Yang mulia, Anda menikmati posisi tinggi di Jin selain menjadi seorang jenius terkenal, apakah Anda benar-benar mengingkari? Kereta berhenti pada titik ini tepat di luar kota kekaisaran. Fei Yun berkata, pergi. Petik 2. Senyum Qing Yang membeku, Feng Fei Yun, apakah kamu tidak peduli dengan reputasimu? Aku bisa menghancurkannya dalam waktu 3 hari. Petik 2. Yang Fei Yun menanggapi dengan tertawa, Nyonya Long, pergi tanyakan orang-orang yang berurusan dengan Anda terlebih dahulu. Mereka akan menertawakan Anda jika Anda memberitahu mereka tentang Anda yang mengancam saya dengan reputasi dan kehormatan. Ingat, dapatkan uang Anda pertama kali saat berbisnis sebelum menyerahkan barang. Petik 2. Tanpa peringatan apapun, dia meninju dan langsung meniup Qing Yang keluar dari kereta sebelum melanjutkan. Qing Yang berkibar seperti daun sebelum menstabilkan sikapnya. Rambutnya berantakan sekarang, wajah dipenuhi dengan debu dari kereta meninggalkan sambil berteriak, Feng Fei Yun kamu. Ini belum berakhir. Petik 2. Penjaga kota kekaisaran menjadi lebih waspada untuk putaran yang masuk. Beberapa penonton bisa masuk, hanya mereka yang berstatus cukup. Ketujuh orang itu adalah, Raja Surgawi Feng Fei Yun, Pangeran Hongye dari Qian, Long Qing Yang dari Long, Dongfang Jingsui dari Yingou, Beian Potian dari Beiming, Gu Chuo, dan Mu Xingzi, Raja Muda Realm Dark. Masing-masing memiliki kisah dan kekayaan mereka sendiri dengan bakat yang jauh melebihi rekan-rekan mereka. Mereka tampak seperti 7 bintang yang berdiri di atas panggung, sangat gemilang, mewakili kekuatan tempur teratas generasi muda. Menurutmu siapa yang akan berhasil ke babak selanjutnya? Seorang putri berusia 5 tahun bertanya dengan sepasang mata cerah dan cermin roh 7 warna di tangan lembutnya. Lebih dari 10 pria tua berkerumun di sekitar anak yang penasaran ini. Dia bukan putri Jin atau dinasti dan negara lain di sekitarnya. Latar belakangnya tetap menjadi rahasia tetapi para pelayan tua ini cukup kuat. Salah satu dari mereka memiliki rambut abu-abu dan 3 mata. Dia mengaktifkan pandangan surgawi dan menatap gambar ki dari para jenius ini, menilai dari gambar ki mereka. Yang terkuat adalah Dongfang Jingsui dengan gambar regal supreme dan aura jahat, jelas dari mengolah seni kejahatan kuno. Petik 2. Pelayan lain mengeluarkan kursi seperti singgasana dan meletakkan permadani lembut di atasnya. Sang putri kecil dengan mudah melompat di kursi tinggi ini dan mulai menonton dengan penuh harap. Seorang lelaki berbeda dengan armor api merah tua, menjulang setinggi 5 meter seperti patung singa besar berbicara dengan gemuruh, menurut pendapatku yang sederhana, Pangeran Hongye akan pindah. Dia memupuk kitab suci emas dan telah mencapai tingkat ke-7, memiliki kemampuan ofensif terkuat di antara mereka. Ditambah lagi, tubuhnya telah diperkuat oleh harta surgawi, jadi pertahanannya juga hebat. Petik 2. Beiming Potian memiliki armor es mendalam utara, itulah pertahanan nomor 1 yang sebenarnya, tidak ada yang bisa mematahkannya. Petik 2. Para pelayan ini memiliki wawasan yang luar biasa. Beberapa tahu tanda dan harta astronomi, yang lain memiliki tatapan surgawi yang hebat. Mereka semua memiliki bentuk aneh, 3 mata, sangat tinggi, ekor logam, atau bergerak dengan 4 kaki seperti monyet. Tentu saja, tidak ada yang menemukan ini mengejutkan karena Jin sangat besar. Tolong, apa yang kamu tahu? Satu-satunya yang bergerak pasti adalah Feng Fei Yun. Ning Xuai datang sambil memperbaiki jubahnya. Dia menatap putri kecil di kursi tinggi itu, mata terpaku pada cerminnya. Mata gadis kecil itu berkilauan dengan rasa ingin tahu, mengapa begitu. Ini sebenarnya rahasia bahwa aku membayar uang besar, sebenarnya. Dia tidak bisa sampai ke kursi di depan 2 pria yang kepalanya sebesar batu penggiling menghentikannya. Salah satu dari mereka berteriak, berat, enyahlah. Ning Xuai memberi sang putri pundak tak berdaya. Sang putri segera memerintahkan kedua pria itu untuk mundur sebelum berbicara kepadanya, katakan padaku, rahasia apa? Yang benar adalah bahwa Feng Fei Yun dan Putri Luofu sudah berhubungan, jadi dia sengaja akan membiarkan dia sampai ke semifinal. Ini adalah rahasia besar,
saya hanya memberitahu Anda karena saya menyukai Anda. Ning Xuai berdiri di bawah kursi tinggi dan sesekali melirik cermin dengan ekspresi serakah. Tentu saja, dia hanya menebak-nebak secara membabi buta dan benar-benar melakukannya dengan benar. Mereka berdua benar-benar berhubungan, tetapi hubungan mereka tidak berhenti di situ. Orang-orang tua di sebelah sang putri ingin menamparnya. Dia baru berusia 5 tahun, tetapi dia mengatakan hal yang tidak pantas ini padanya. Namun demikian, dia sangat tertarik sehingga mereka hanya bisa menatapnya dengan marah, sepertinya ingin memakannya hidup-hidup. Ekspresi Ning Xuai terlihat seperti seorang paman yang mencoba menipu seorang anak. Aku bahkan tahu siapa yang akan menjadi pemenang terakhir untuk menikahi sang putri. Petik 2. Siapa? Dia berkedip lucu. Dia mengubah topik. Oh, cerminmu itu sangat familiar, kurasa aku pernah melihatnya sebelumnya, keberatan jika aku melihat lebih dekat. Petik 2. Bab 575 banding 575. Putri polos dan murni di singgasananya menatap cermin 7 warna dan dengan lembut menggosoknya dengan jari-jarinya. Segel dengan beberapa gelombang riak muncul. Samar-samar orang bisa melihat rune dari berbagai badan geografis seolah-olah ada dunia di dalamnya. Ning Xuai menjadi semakin tergoda setelah melihat ini, matanya hampir meninggalkan soket mereka. Adik perempuan, itu adalah harta yang tak ternilai dari kehancuran kuno, biar saya lihat, mungkin saya bisa menemukan kegunaan lain dari itu. Petik 2. Pria setinggi 5 meter dengan bentuk seperti singa dan rambut emas tertawa, dengan mudah melihat melalui niat berbahaya Ning Xuai. Dia mengangkat orang itu seperti seekor elang yang menangkap seekor ayam. Kamu berani merencanakan untuk harta putri kecil kami, aku akan merobekmu menjadi 2. Petik 2. Pria itu sangat kuat dengan cengkeraman yang mampu menghancurkan Black Tortoise Steel. Tulang Ning Xuai pecah, didera rasa sakit saat dia berkata, "Bos, itu hanya kesalahpahaman. Saya seorang master pencari harta karun dan menemukan bahwa cermin tanpa nama itu menarik dengan lebih banyak kemampuan rahasia." Petik 2. Haha, seorang master pencari harta karun, iya. Maka Anda layak untuk mati lebih banyak lagi. Pria itu meraih pergelangan kaki Ning Xuai dengan satu tangan dan lehernya dengan yang lain. Ning Xuai tampak seperti bayi yang masih basah di belakang telinga dibandingkan dengan pria besar ini. Retak, tulangnya terus bergerak ketika tubuhnya berubah ke sudut 90 derajat. Aku bukan master pencari harta, hanya kidi. Pria itu memiliki senyum kejam di wajahnya dan memperkuat cengkeramannya. Ning Xuai hampir menangis. Berhenti. Kamu siapa? Kota Kekaisaran melarang pembunuhan. Feng Feiyun mendarat dari atas. Suaranya membawa 9 gelombang suara yang berbeda, cukup untuk membuat tanah bergetar. Pria itu melonggarkan cengkeramannya tetapi masih tidak membiarkan Ning Xuai pergi. Dia dengan dingin mengucapkan, "Yang mulia, bocah ini berani mengingini harta putri kecil kita, saya punya hak untuk membunuhnya." Petik 2. Ning Xuai menghela nafas lega, tidak mungkin, aku hanya berbicara tentang persaingan dengannya. Petik 2. Feiyun tahu bahwa ini bohong. Pencuri ini pasti tertangkap dalam tindakan. Sang putri menatap geli pada Feiyun, "Jin Yu, lepaskan dia." Petik 2. Pria berambut emas itu membiarkan Ning Xuai turun dan menepuk pundaknya dengan keras, "Berat. Kau baik-baik saja." Tepukan ini membawa kekuatan gunung, menyebabkan organ-organ internal Ning Xuai bergetar. Dia hampir jatuh ke tanah, pucat, dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Feiyun menatap kelompok itu sebelum menarik Ning Xuai pergi. Dia mengaktifkan mata merahnya dan melihat bahwa pencuri itu sangat terluka dengan retakan pada tulangnya, hampir terkoyak. Dia mengeluarkan pil putih kelas 3 dan memberinya makan kemudian menunggu pemulihan sebelum berbicara, "Apakah Anda lelah hidup? Apakah kamu tidak tahu siapa mereka?" Petik 2. Cahaya putih tersebar di sekitar Ning Xuai saat obat menyebar ke seluruh tubuhnya. Butuh beberapa saat sebelum dia dapat berbicara lagi, "Katakan siapa mereka, aku akan membuat mereka menyesal." Petik 2. Jika aku tidak salah, mereka berasal dari dunia yang dengan beberapa supremes di antara mereka, aku bisa merasakan aura abnormalitas. Kata Feiyun dengan ekspresi serius. Ning Xuai jatuh ke tanah, berpikir bahwa ia baru saja melewati neraka dan kembali, cukup beruntung untuk bertahan hidup setelah berinteraksi dengan supremes ini. Mengapa putri dan supremes dunia yang di sini? Dia tidak mengerti. Sulit dikatakan, fenomena astronomi meliputi dinasti Jin, menyebar ke dunia Yin dan Yang juga,
mungkin mereka ada di sini untuk bersenang-senang atau misi rahasia. Petik 2. Ning Xuai telah mencuri pot wujud darah dari Raja Yang, jadi dia sangat waspada terhadap penduduk ini, berpikir bahwa mereka ada di sini untuknya. Kamu baik. Saya harus pergi untuk berpartisipasi dalam putaran berikutnya. Niat pertempuran Fei Yun melonjak dalam bentuk rune binatang yang cerah. Ning Xuai bangkit dari tanah dan berkata dengan terkejut, kamu tidak mendapatkan kemenangan gratis di babak ini. Fei Yun mengangguk, sekarang aku terbuka, semua mata tertuju padaku, termasuk 3 direktur, jadi aku tidak bisa memberikan petunjuk kepada sang putri. Orang yang mendapat kemenangan gratis kali ini adalah Long Qingyang. Petik 2. Dia bisa menipu orang lain ketika dia hanya penerus iblis, tapi sekarang, semua orang waspada dan mengawasi setiap gerakannya. Tentu saja, Fei Yun tidak takut berkelahi dan sudah ingin melawan para jenius top ini. Siapa lawanmu? Ning Xuai tahu bahwa pertempuran yang akan datang akan sulit dilihat dari ekspresi Fei Yun. Dongfang Jingsui. Petik 2. Apa? Kepala air. Anda sudah selesai, Bung. Ini sudah berakhir. Ning Xuai tidak bisa mengandalkan Fei Yun karena Jingsui sudah lama terkenal, memperkuat posisinya di antara 3 besar jin dan tidak pernah kalah sebelumnya. Pertama doktrin Taoisme, kemudian seni jahat, seorang pembudidaya ganda. Di sisi lain, Fei Yun melakukan debut beberapa tahun yang lalu. Meskipun jenius nomor 1 dari jin, dia masih terlalu muda. Tahap pertempuran surga. Jingsui mengenakan baju besi perak yang terbuat dari kulit badak, berdiri tegak dan mengintimidasi. Jubah merahnya berkibar seperti spanduk, memberikan kehadiran yang haus darah namun tetap heroik. Kak, jangan khawatir, dia hanya melamun tentang menikahi sang putri. Saya akan menjatuhkannya sehingga dia tidak bisa menikahi siapapun. Jingsui mengenakan gelang hitam yang terbuat dari baja, ingin sekali bertarung. Banyak keajaiban dari Yin Gou hadir, dan Jing Yue berdiri di antara mereka seperti seekor bangau di antara sekawanan ayam. Mengenakan pakaian putih elegan sambil memegang pipa, dia menjawab, dia telah matang setelah hanya 4 tahun. Petik 2. Memang, hanya anak nakal berambut 4 tahun yang lalu, tapi sekarang, jawab Jingsui. Cukup bagimu untuk serius, bahkan keluar sekuat tenaga mungkin berakhir dengan kekalahanmu. Kata Jing Yue. Aku akan mengalahkannya dalam 80 langkah jika aku keluar semua. Jingsui sangat percaya diri. Gambar Supreme Regal Qi-nya mengalir ke langit, mampu mengubah atmosfer. Seorang lelaki tua hadir di antara pemuda itu, kakek kedua Jing Yue dan Jingsui. Dia mengendarai seekor kambing gunung sambil memegang tongkat kayu, Yuir, jangan khawatir, aku pasti akan memastikan bahwa bocah nakal kehilangan. Petik 2. Kakek ketiganya dengan potongan-potongan rambut abu-abu juga mendorong menembus kerumunan, terlihat sangat miskin, jika Anda ingin dia menang, saya akan melumpuhkan kakak Anda sekarang. Petik 2. Kakek keempat dan kelima juga keluar, mereka semua tampak sangat menyesal dengan pakaian compang camping dan mulai berdebat. Tidak ada yang bisa melihat bahwa ini adalah bos dari klan terkaya karena mereka terlihat seperti pengemis. Yang kedua berkata, kamu tidak tahu apa-apa. Yuer jelas ingin dia kalah. Jika bocah itu menang dan menikahi seorang putri, apa yang akan dilakukan Yuer kita? Petik 2. Lalu aku akan mematahkan kakinya sekarang sehingga dia tidak bisa naik panggung. Yang keempat marah menatap Fei Yun. Sikap mereka tidak jauh lebih baik daripada penampilan mereka, tidak berbeda dari sekelompok penjahat. Jing Yue menghela nafas, merasa sedikit jengkel. Dia melihat kedatangan Fei Yun dan mengangguk ke arahnya sambil tersenyum. Dia mengembalikan gerakan itu. Banyak penonton hadir di panggung ini. Beberapa datang dari Jingsui, lainnya untuk Fei Yun. Ini adalah pertempuran yang sangat dinanti. Salah satunya adalah ranker ketiga dari daftar teratas, yang lain berada di urutan ketiga. Alasan taruhan memberi perhatian besar pada pertarungan ini. 3 direktur secara pribadi memimpin situasi, tampak seperti 3 dewa di kuil. Tidak ada yang bisa melihat melalui kecemerlangan mereka. Keajaiban Wan Xiang hadir untuk mendukung Feng Fei Yun juga. Bagaimanapun, dia datang dari sana, satu-satunya yang tersisa. Jika Fei Yun kalah, maka tanah suci nomor 1 akan kalah juga. Putri Luofu yang cantik dan gagah Longse-nya juga hadir, menempati sudut mereka sendiri dengan banyak pejabat dan tembakan besar di belakangnya. Jingsui benar-benar terlalu terkenal dan mengalahkan lawan sebelumnya hanya dalam 3 langkah.
Orang-orang khawatir tentang dia, sang putri tidak terkecuali. Bab 576 banding 576. Dongfang Jingsui tiba. Setiap langkahnya memiliki momentum yang luar biasa, menyebabkan panggung sedikit terguncang. Hambatan formasi yang terlihat bergetar juga. Meskipun mereka didirikan oleh Giants, langkahnya masih berhasil menciptakan riak di udara. Setiap tahap juga memiliki giant ketua untuk menghindari korban saat diperlukan. Satu untuk panggung surga adalah seorang pria mengenakan jubah compang camping, penuh dengan tambalan. Dia tersenyum senang ke Fei Yun, menarik semua kerutan di wajahnya. Itu adalah kakek ketiga dari Yin Gou. Feng Fei Yun, pergi, aku tidak ingin membuatmu malu terlalu banyak. Jingsui menangkupkan tinjunya. Sinar matahari memantulkan armornya dalam armor yang menyilaukan, membuatnya terlihat seperti dewa lapis baja. Dia tidak memandang rendah Fei Yun. Pria itu sebenarnya tulus. Dia hanya ingin menghentikan Fei Yun dari menjadi pengantin pria kekaisaran, jadi akan lebih baik jika pria itu menyerah untuk menghindari perkelahian yang tidak perlu. Fei Yun berkata, pemenang belum ditentukan. Saya ingin melawan kultivasi ganda Anda, tidak mungkin saya akan melewatkan ini. Petik 2. Dentang. Gong itu dipukul. Mereka berdua hampir menyerang pada saat yang sama dengan Fei Yun merebut langkah pertama. Sinar putih keluar dari telapak tangannya dan berubah menjadi pisau raksasa, selebar pintu. Ini adalah esensi senjatanya, yang mampu memutuskan harta roh. Jingsui membalik telapak tangannya dan mengumpulkan lautan awan. Benteng hitam yang terbuat dari baja terbang keluar, tumbuh dari ukuran buah kenari ke kota besar. Ini adalah akar iblisnya, menggunakan energi jahat purba untuk membentuk fondasi yang kuat yang terdiri dari banyak akar magis. Boom! Pedang memotong kota dan memotong beberapa ratus akar, mengeluarkan ledakan keras dan percikan api jatuh ke tanah dan menciptakan lubang besar. Sayangnya, itu tidak bisa menghancurkan kota iblis sepenuhnya. Mata Jingsui berubah, satu memiliki kedekatan surgawi sementara yang lainnya jahat. Mata surgawi menciptakan cahaya suci untuk menciptakan simbol Taiji. Mata iblis menciptakan awan hitam dengan kerangka mengambang di posisi meditasi. Itu memiliki aura aneh dan terburu. Kedua kekuatan itu ditembakkan pada saat bersamaan. Fei Yun mengangkat pedang dan melakukan ayunan penuh, Sun Piercer. Tebasan terang terbang keluar dari esensi senjata dengan sangat tajam. Para pembudidaya di bawah panggung segera menutup mata mereka untuk menghindari kerusakan pada penglihatan mereka. Tebasan itu akhirnya berubah menjadi naga dewa. Cahaya suci dengan simbol Taiji dihancurkan dengan mudah oleh tebasan itu. Di sisi lain, kerangka yang duduk di hamparan hitam membuka mata merahnya dan mengulurkan kedua tangan untuk mengambil energi pedang. Jingsui mengultivasi mata Taiji dari doktrin Taoisme dan mata Fiendis dari setan Dao. Yang terakhir telah mencapai tingkat yang didewakan dengan penampilan iblis kerangka dengan kekuatan ofensif yang besar. Ini menyerap energi pedang untuk membuat tulangnya lebih kuat. Jingsui luar biasa, menggunakan gulungan setan yang tidak lengkap untuk mendapatkan seni ini. Bahkan orang bijak lama dari golongan iblis mungkin tidak bisa melakukannya. Ekspresi cendekiawan surga berubah. Dia mulai bermain dengan jari-jarinya untuk memprediksi hasilnya. Terlepas dari namanya, dia tidak bisa memahami segalanya di dunia ini. Fei Yun adalah orang yang tak terhitung dan afinitas iblis Jingsui menghalangi ramalannya. Feng Fei Yun hanya berkultivasi beberapa tahun namun dia bisa bertarung melawan para jenius top. Dia cukup kuat sekuat raksasa setengah langkah sekarang, kecepatan kultivasi itu mencengangkan. Su Yun tidak bisa menonton perkelahian itu, tetapi matanya dan niat surgawi berkali-kali lebih akut dari sebelumnya. Dia bisa membayangkan semua yang ada di dekatnya. Boom! Awan emas keluar dan membentuk gambar Regal Supreme, kedatangan seorang penakluk. Setelah mengungkapkan gambar Qi-nya, potensi pertempuran Jingsui melonjak. Area ini tampaknya berada di bawah kendalinya. Hanya para jenius top yang memiliki gambar Qi ini. Sebagai contoh, harta karun kuno akan memiliki fenomena visual yang menyertainya ketika mereka keluar. Ini juga merupakan kasus bagi para jenius sejati. Itu dikombinasikan dengan mata Fiendis, meningkatkan kekuatannya dengan jumlah yang cukup besar. Tengkorak di awan hitam tumbuh 2 kali dalam ukuran dan menyerang. Heavenly Phoenix Gaze. Mata Fei Yun memerah dan melahirkan 2 api. Mereka berubah menjadi burung phoenix dengan paruh seperti baja, sepenuhnya terbakar. Panjang sayap mereka lebih dari 20 meter. Mereka terbang berdampingan dengan suhu panas,
mengubah tanah menjadi lava. Setelah mencapai tingkat keempat mandat surga, teknik visinya menjadi lebih kuat juga, mampu membentuk seutas jiwa Phoenix. Mata iblis adalah seni suci doktrin iblis, hanya sedikit orang yang bisa menyelesaikannya, tapi Heavenly Phoenix Gaze jauh lebih unggul. Burung-burung membakar awan hitam menjadi kehampaan. Bahkan gambar Qi Jingsui terpengaruh, tampaknya meleleh dengan asap keluar. Boom! Kerangka mata Fiendis hancur. Kedua burung selesai melahap segalanya. Tidak buruk. Jingsui tetap diam dan menyalurkan cahaya suci. Garis-garis berurat memancar dari dahinya persis seperti akar pohon. Sebuah daun juga muncul, hanya seukuran kuku dan berwarna hijau seperti batu giok. Itu berisi kekuatan besar kehidupan. Yang kedua dan ketiga juga muncul, akhirnya, sebuah pohon besar muncul, setinggi 3 kaki dan setebal mangkuk. Batangnya putih dan memancarkan cahaya suci yang berbintang. Kerumunan kagum dengan pemandangan ini, teknik apa ini? Ini adalah hukum sakral pertama dari kitab suci Dao, pohon suci abadi. Li Xiaonan adalah yang pertama mengenalinya. Istana Roh Kudus memiliki 3 dari 8 bab kitab suci Dao. Mereka awalnya memiliki 4 tetapi 1 dicuri. Dia beruntung melihat salah satu dari mereka sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, jadi dia langsung mengenali tekniknya. Gerbang Daois dulu sangat makmur dan tersebar luas di 5 dinasti dengan banyak sekte. Sayangnya, perselisihan internal memisahkan bab-bab ini. Sepertinya yang pertama ada di klan Yin Gou. Petik 2. Kitab Daois adalah salah satu dari 3 kanon besar. Hanya 1 halaman saja akan menjadi harta yang berharga, lebih dari cukup untuk memulai kompetisi berdarah. Kami hanya membeli beberapa halaman dari pedagang hanya karena keberuntungan, kata Master Klan. Semua orang akan mengidam artefak tingkat ini, jadi pemiliknya akan mencoba menyembunyikannya. Adapun Secret Spirit Palace, itu cukup kuat untuk menghalangi semua orang. Gerbang Daois juga memiliki 1 di Istana Cakrawala. Meskipun tidak sekuat dulu, masih ada banyak ahli, Master Sekte, 2 Raja Dao, 3 Unteteret, dan 4 Rasi Bintang. 3 yang tidak terikat itu bergengsi, semua Giants di tingkat ke-9 mandat surga yang telah hidup selama lebih dari 700 tahun. Mereka tidak tinggal di sekte mereka untuk berkultivasi tetapi pasti akan kembali untuk membantu. Tembakan besar ini cukup untuk melindungi 1 bab tulisan suci. Yin Gou juga cukup kaya untuk melindungi beberapa halaman mereka. 4 lainnya masih hilang, tetapi pemiliknya cukup pintar untuk tidak pernah membiarkan kebenaran keluar. Jingsui melangkah ke langit dan menyerang dari atas. Fei Yun secepat raksasa. Dia berubah menjadi sinar dan memotong awan jahat Jingsui, memutuskan lengan kanannya. Pluf! Darah menyembur keluar. Energi bilah yang ganas juga menghancurkan lengan yang terputus menjadi daging cincang. Dengan pohon suci yang memberdayakanku, aku akan tetap hidup kembali meski kepalaku terpotong. Pohon itu mengumpulkan energi roh di sekitarnya dan menuangkannya ke Jingsui. Lengan kanannya tumbuh kembali sepenuhnya dalam 1 nafas. Bab 577-577. Esensi senjata surgawi cukup tajam untuk memotong harta roh. Bahkan benteng iblis Jingsui tidak bisa menghentikannya. Setiap tebasan memotong ratusan akar, tetapi seni Jingsui bukan lelucon. Pohon suci di sebelah dahinya tetap tak tersentuh. Ini adalah salah satu seni terbaik di Jin karena berasal dari kitab Daois. Pria itu luar biasa untuk memahami teknik ini dari beberapa halaman tulisan suci. Pemahaman ini sebanding dengan pembudidaya yang telah dilatih selama beberapa ratus tahun. Pohon itu terus memberi energi padanya. Pluf! Fei Yun berhasil melewati pertahanan Jingsui untuk kedua kalinya. Dia menggunakan Swift Samsara untuk mendapatkan di belakang pria itu dan menembus tubuhnya. Darah menetes ke pedangnya. Itu telah menembus limpa Jingsui. Karena sisi bilahnya, ketika itu ada di dalam tubuhnya, sepertinya akan merobeknya menjadi 2. Pohon itu terus menyembuhkan Jingsui pada tingkat yang terlihat. Sinar putih keluar dari lukanya dan menyerang tangan Fei Yun, mematikannya sampai ke tulang. Jingsui meraung sebelum memuntahkan awan hitam dari mulutnya. Mereka memiliki busur petir yang melilit mereka. Pakaian Fei Yun berubah menjadi abu secara instan, mengungkapkan serangkaian baju besi. Ini diturunkan dari 1 Raja Surgawi ke yang berikutnya. Ada total 7, cermin pelindung, 2 penjaga pergelangan tangan, 2 pelindung paha, lempeng dada, dan pelat bawah. Itu dibuat dari Very Refined Metal, sangat tangguh.
6.000 tahun tidak merusaknya sama sekali. Dengan warna biru tua, kulitnya menguning, tampak seperti dewa perang. Dia mulai menyalurkan jiwa binatang buas melalui nadinya. Tangisan mereka terdengar dari pori-porinya. Tulangnya menjadi jelas seperti batu putih yang berharga. Dia melepaskan pukulan dan banjir jiwa binatang keluar. Kekuatan 9.998 jiwa buas ini bisa merobek dunia. Jing Sui juga menjadi gila. Dia mengangkat kedua tangan, yang satu mengkondensasi awan abadi sementara yang lain menciptakan awan jahat, membuatnya tampak seperti dewa. Boom! Tabrakan mereka menciptakan ledakan memekakkan telinga, hampir menghancurkan 4 penghalang di atas panggung. Raksasa dengan cepat mengambil harta roh seperti jaring untuk menyegel panggung sekali lagi tepat sebelum keruntuhan total hambatan. Jika bos ketiga Yin Go ini tidak bereaksi tepat waktu, gelombang kejut akan menewaskan beberapa penonton. Dia menyeka keringat di dahinya dan mengeluh, anak-anak nakal ini kuat, mengapa aku tidak sekuat itu ketika aku seusia mereka? Ini tidak terlihat seperti pertarungan antara dua pemuda tetapi lebih seperti pertempuran sampai mati antara dua tembakan besar dunia kultivasi. Jiwa-jiwa binatang itu berkumpul ke satu pukulan ketika Fei Yun bertarung langsung melawan Jing Sui. Di antara generasi muda, Jing Sui terkenal dengan kekuatan ofensif absolut ini, hanya satu tamparan yang bisa membunuh seorang raja muda. Di sisi lain, Fei Yun terkenal dengan kecepatannya, tetapi alih-alih menggunakan keunggulannya, ia memilih untuk bertarung secara langsung. Banyak orang merasa dia gila. Rumble, panggung bergetar akibat benturan dengan retakan yang muncul. Perlu diingat bahwa tahap ini dibuat dari batu giok cair dengan lebih dari 10.000 rune tetapi masih di ambang kehancuran. Feng Feiyun masih satu tingkat lebih rendah dari Jing Sui. Tubuhnya kuat tetapi harus melawan keras seperti ini. Dia pasti akan kalah. Seorang lelaki tua dengan kipas berbulu menghela nafas. Menghitung cendekia surga tidak setuju, kekuatan Fei Yun berasal dari kecakapan fisiknya sehingga ia memiliki umur panjang yang lebih baik. Kekuatan Jing Sui berasal dari seni dan teknik dengan energi roh valet sebagai fondasinya, dia akan menggunakannya lebih cepat. Mungkin Fei Yun ingin melelahkan energi orang itu lalu mengalahkannya. Petik 2. Pria tua itu menggelengkan kepalanya, pada kultivasi Jing Sui, dantiannya sebesar lautan, mampu mengandung energi ungu besar. Semua 360 meridian utama terbuka, bertindak sebagai sungai untuk menyalurkan energi duniawi ke dalam tubuhnya untuk pengisian ulang. Petik 2. Sarjana itu menjawab, dia adalah kultivasi ganda, mampu memiliki 10 kali kekuatan seorang pembudidaya biasa, tetapi dia akan menggunakan energi 10 kali lebih banyak juga. Petik 2. Jing Sui memang mengesankan. Space terus meleleh dari serangannya. Orang normal tidak bisa menghentikan kekuatan jiwa-jiwa binatang buas, tetapi ia mampu karena dua tekniknya, melepaskan kekuatan 7 harimau naga. 7 harimau naga adalah kekuatan setengah langkah tetapi dia sudah bisa melakukannya di tingkat kelima mandat surga. Feng Feiyun, melakukan ini untuk membuang energi rohku sangat tidak bijaksana. Saya ingin Anda tahu bahwa pohon suci saya akan memberi saya energi tanpa henti. Saya tidak akan lelah bahkan jika kita bertarung selama sebulan. Jing Sui berteriak dan melepaskan 18 pukulan dengan kekuatan gunung, menyebabkan bumi bergetar. Kultivator tingkat 5 biasa akan perlu memperhatikan energi mereka, jika tidak mereka akan kehabisan, sehingga menghasilkan potensi pertempuran yang lebih rendah. Ini bukan kasus untuk Jing Sui. Meskipun menggunakan energi 10 kali lebih banyak, istana pusat violetnya 100 kali lebih besar dari biasanya. Seorang jenius historis seperti dia tidak perlu khawatir kehabisan. Fei Yun tersenyum, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan mengalahkan saya dalam 80 langkah? Kita mungkin punya lebih dari 1000 sekarang. Petik 2. Keduanya cukup kuat untuk bertukar banyak gerakan dalam waktu singkat. Hanya sedikit yang benar-benar bisa melihat bayangan, mayoritas hanya mendengar ledakan tanpa henti. Lalu aku akan menunjukkan kepadamu seni asliku sehingga kamu bisa menerima kekalahanmu. Jing Sui menjadi serius dan berdiri tegak. Bayangan iblis muncul di depan dadanya dengan ekspresi ganas. Warnanya benar-benar hitam, tingginya mencapai puluhan meter. Fei Yun tampak seperti semut sebelumnya. Boom! Ini melepaskan serangan telapak tangan dan meniup Fei Yun terbang. Itu memiliki kekuatan 8 harimau naga. Ingat, 9 harimau naga adalah kekuatan raksasa. Perbedaan antara 7 dan 8 harimau naga mungkin hanya satu jumlahnya,
tetapi itu adalah perubahan yang eksponensial. 8 harimau naga akan berada di tingkat atas Giants setengah langkah. Sial, Jing Sui berhasil menumbuhkan benih iblisnya. Seorang guru sekte membanting meja dengan takjub. Benih ini jauh lebih kuat daripada akarnya. Bahkan beberapa di gerbang iblis selama era kuno dapat membuat satu. Faktanya, seorang kultivator yang sukses akan langsung menjadi penguasa berikutnya. Petik 2. Jing Sui hanya berhasil membuat bayangan halus namun semua orang percaya bahwa dalam 100 tahun, benih ini bisa menjadi hal yang nyata. Mungkin dia bisa memulai gerbang iblis sekali lagi. Munculnya benih iblis dan pohon suci dalam satu orang. Ini membutuhkan pemeliharaan dan pemahaman yang gila. Tembakan-tembakan besar itu saling melirik dan merasakan tekanan. Dongfang Jing Sui pasti akan tumbuh menjadi seorang tuan. Mungkin tidak ada orang lain yang bisa menandinginya. Sosok besar itu menyerang lagi dengan kehadiran yang mengesankan. Fei Yun menggunakan kapalnya dan Swift Samsara bersamaan. Ketika tangan sosok itu menabraknya, dia secara otomatis melompat dari panggung. Namun, semua orang berpikir bahwa dia terhempas dari panggung sambil muntah darah. Dia bangkit dan menyeka darah dari bibirnya. Dongfang Jing Sui, saya tidak berharap Anda memiliki benih iblis. Saya menerima kekalahan ini. Tapi kita akan bertemu lagi. Petik 2. Dia tampak pucat, tampaknya sangat terluka, sebelum kabur. Terlepas dari kata-katanya, semua orang dapat mengatakan bahwa dia tidak yakin sama sekali. Jing Sui tidak merasakan sukacita dalam kemenangan ini. Matanya menyipit ketika dia melihat Fei Yun pergi dan merasa ada sesuatu yang salah. Tentu saja, tidak ada yang memandang rendah Fei Yun juga. Kultivasi ganda Jing Sui terlalu banyak untuk ditangani oleh pemuda manapun. Pertempuran kedua dimulai, Pangeran Hongye versus Gu Chuo. Fei Yun pergi dengan tergesa-gesa. Warnanya kembali begitu tidak ada orang lain di sekitarnya, tampaknya sempurna sekarang. Dia berubah menjadi angin dan bergegas melalui istana untuk menuju ke kamar kekaisaran. Sebelumnya, dia jelas mendengar Long Qing yang berbicara dengan Long Senya dan yang terakhir pergi dengan tergesa-gesa. Tidak lama setelah itu, kanselir besar pergi juga. Dia mendapat firasat buruk sehingga dia menyerah dengan sengaja. Jika tidak, pertarungan akan berlangsung selama 100.000 gerakan bahkan ketika Jing Sui memiliki pohon dan benih. Plus, Fei Yun juga memiliki kapal biru. Sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Sepertinya Long Qing yang memberitahu Senya tentang surat itu. Saya harus pergi ke sana sekarang sebelum mereka meraihnya atau akan terlambat. Fei Yun menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Dia akhirnya mencapai gerbang utama. Itu terbuka dengan 4 jenderal kuat yang menjaga.